Selamat datang di Rumah Official bersama Sirino Supratomohak. Tim nasional Indonesia telah memanggil 28 pemain untuk menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad timnas dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025, lalu berjumpa Irak pada 12 Oktober 2025. Dua laga ini akan menjadi partai yang sangat krusial bagi peluang Indonesia untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke turnamen 4 tahunan tersebut. Situasi itu membuat Garuda harus tampil tanpa celah kesalahan. Namun sekarang persiapan tim nasional Indonesia dalam menghadapi laga berat ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, pelatih tim nasional Indonesia saat ini, caranya tengah bergelut dengan cedera, termasuk Sandy Walsh yang baru saja mengalami masalah kebugaran. Dan berikut beberapa pemain timnas yang bermasalah dengan cedera sebelum laga melawan Irak dan Arab Saudi. Emil Audero masuk salah satu daftar pemain yang cedera. Kiper Cremonese itu mengalami masalah saat melakukan pemanasan jelang laga di Serie A melawan Como akhir pekan lalu. Ia hanya berada di bangku cadangan dan gagal tampil sejak awal. Satu media Italia menyebut kondisi Emil Audero belum sepenuhnya fit. Bahkan mantan penjaga gawang Juventus itu diperkirakan butuh sekitar 20 hari untuk memulihkan kondisinya. Kondisi ini jelas merugikan tim nasional Indonesia. Sebelum Audero, Martin Paes lebih dulu diterpa oleh cedera. Kiper Sedalas itu terakhir kali tampil pada Juli 2025 sebelum kembali merumput hingga sekarang. Martin Paes juga melewatkan laga tim nasional Indonesia melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Walau sudah masuk daftar skuad Dallas, ia masih belum bisa dimainkan. Selanjutnya, Ole Romani masih dalam tahap pemulihan cedera usai laga pramusim Oxford United kontra Arema FC. Penyerang berusia 24 tahun itu mengalami cedera punggung kaki dan harus menjalani operasi. Hingga sampai saat ini, Ole Romani belum benar-benar pulih. Ia belum tampil bersama Oxford United di laga resmi dan belum menjalani latihan penuh. Walaupun demikian, Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke skuad Garuda. Untuk daftar berikutnya, Sandy Walsh menjadi pemain terbaru yang masuk dalam daftar cedera. Bek Buriram United itu mengalami masalah pada laga menghadapi FC Seoul di AFC Champions League Elite Selasa 30 September 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Di lapangan pertandingan, Walsh hanya bertahan hingga menit ke-18 belum digantikan karena cedera. Hingga kini belum ada detail resmi soal kondisi sang bek. Namun absennya Walsh tentu menjadi kerugian bagi tim nasional Indonesia jelang dua laga penting tersebut. Dan hingga sekarang, Patrick Kluivert telah resmi memanggil 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi pada Oktober mendatang. Dalam daftar nama tersebut, beberapa nama pemain langganan tim nasional Indonesia tidak dipanggil. Dan salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Nama ini selama ini telah menjadi langganan tim nasional Indonesia sejak era Sinteyong. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga tidak pernah dipanggil lagi sejak beberapa laga terakhir skuad Garuda, termasuk FIFA Matchday September saat tim Merah Putih bermain menghadapi Taiwan dan Lebanon. Sementara itu, Miss Hilger sejak FIFA Matchday September lalu memang diistirahatkan oleh Patrick Kluivert. Sampai saat ini dia sedang menyelesaikan urusan kepindahan dengan klubnya FC Utrecht. Pun begitu dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk mulai kehilangan tempat di tim nasional Indonesia. Rafael Struijk pada FIFA Matchday September lalu bergabung dengan tim nasional Indonesia U23 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Sedangkan untuk Ivar Jenner dikabarkan sedang menjalani pemulihan cedera. Namanya pun sempat dicoret oleh pelatih asal Belanda tersebut pada FIFA Matchday September lalu. Salah satu nama yang cukup disesalkan adalah Marcelino Ferdinand. Salah satu nama yang cukup disesalkan untuk dicoret oleh Patrick Kluivert dalam rangka untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui secara pasti alasan pencoretan Marcelino Ferdinand tersebut. Akan tetapi, dugaan terkuat bahwa salah satu alasan pemain berusia 21 tahun itu dicoret adalah menit bermain yang ia dapatkan. Pasalnya, sejak pindah ke AS Trenčín di Liga Slovakia, mantan pemain Persebaya Surabaya ini
belum mencicipi Benit bermain. Padahal jika dilihat dari rekam jejak sebelumnya, Marcelino Ferdinand merupakan salah satu sosok terpenting di balik kesuksesan tim nasional Indonesia menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkini ia memberikan 1 assist ke Ole Romeni dalam laga kontra Bahrain dan 2 gol ke gawang Arab Saudi. Pelatih tim nasional Indonesia asal Belanda, Patrick Kluivert, kembali memanggil Mark Klok untuk memperkuat skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Persib Bandung itu menjadi salah satu dari 28 pemain yang dipanggil untuk menghadapi lawan berat Arab Saudi dan Irak. Persib Bandung menjadi penyumbang pemain terbanyak di skuad timnas kali ini. Selain Klok, ada juga Beckham Putra, Eliano Reginders, dan Tom Haye yang turut dipanggil memperkuat tim Garuda. Bagi seorang Mark Klok, pemanggilan ini merupakan momen spesial sekaligus tantangan baru dalam karirnya bersama tim nasional Indonesia. Ia bertekad memberikan yang terbaik dan membantu Garuda mencetak sejarah. Meski tampil impresif saat menghadapi Taiwan pada laga uji coba sebelumnya, Mark Klok mengaku tidak ingin terlalu memikirkan apakah ia akan menjadi starter atau tidak dalam laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Klok menyadari bahwa duel kontra Arab Saudi dan Irak tidak akan mudah. Kedua tim tersebut dikenal memiliki fisik yang tangguh, pengalaman yang panjang di level internasional, dan kualitas individu yang mumpuni. Bermain tandang di markas Arab Saudi pun disebutnya sebagai ujian yang terberat. Klok mengatakan Irak adalah tim yang sangat kompak karena sebagian besar pemainnya telah lama bermain bersama. Meski demikian, ia tetap yakin dengan kualitas skuad Garuda saat ini, baik dari sisi pemain maupun tim pelatih. Soal taktik, Klok menyebut penggunaan sistem 4 back bukanlah hal baru baginya. Formasi 4-3-3 sudah akrab ia terapkan sejak menimba ilmu sepak bola di Belanda. Dan pada Oktober nanti, pertandingan melawan Irak dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan emas bagi tim nasional Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni lolos ke putaran final. Dengan semangat tinggi dan motivasi besar dari pemain seperti Mark Klok, skuad Garuda optimis bisa memperoleh rekan sejarah baru di panggung internasional. Oke, semoga saja ya, kita tunggu saja Oktober nanti bagaimana laga Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Apakah Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 atau tidak ya sendiri. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, Serius Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Melepaskan nggak boleh merokok depan kamera. Peace.